Halo Cancerian, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2023 untuk Cancerian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di Desember ini ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau manifestasi yang perlu kamu afirmasi setiap hari dimulai dari Desember ini till the rest of your life. Dan satu kartu lagi nanti tentang nasihat, clue, atau petunjuk yang akan membantu untuk membuat kamu menjalani bulan Desember ini dengan lebih menyenangkan ya guys. Karena memang Desember pasti akan punya ceritanya sendiri, punya challenge-nya sendiri. Bisa jadi Desember ini lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya. Bisa jadi juga berat, the ten of swords. Bisa jadi juga lebih ringan atau lebih santai ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka Cancer, itu yang harus aku sampaikan ke kamu guys. Karena aku ini tarot reader, yes. Aku bicara dengan banyak Cancerian sekaligus, jadi nggak semua Cancer akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dibawa ke hati ya guys. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended untuk readingan ini. But I promise you Cancerian, I will do my best. Oke? Kita langsung mulai saja guys. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra affirmation yang perlu kalian manifestasikan dimulai dari Desember ini untuk selama-lamanya. Halo. For Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, mantra for December 2023. Thank you very much. Cancer. So many Cancer here guys. Tapi apa pada malu-malu ya? Jangan malu-malu Cancer. Kok malu-malu? Oke, facing my shadow removes darkness from the world. Facing my shadow removes darkness from the world. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys. Agak jelimet dan complicated bahasanya. Mungkin kamu perlu menyimpan hasil screenshot atau capturean ini lebih lama di galeri HP-mu ya. Agak sulit untuk memahami kalimat ini. Ya nanti tak jelasin supaya lebih gampang. Tapi gampang pun nanti belum tentu akan dapat diterima oleh semua orang atau semua orang bisa dengan cepat memahaminya ya. Karena itulah aku suruh screenshot guys, supaya bisa kamu baca setiap hari, 2 kali sehari, pagi hari sesudah bangun tidur, malam hari sebelum tidur, pada saat mata lagi kriup-kriupan. Karena itulah waktu yang paling tepat untuk memantrai diri atau menancapkan, menginjeksi ini ke subconscious mind, ke alam bawah sadar ya. Once ini sudah masuk ke alam bawah sadar kamu guys, ini akan jadi milikmu selamanya. Kalau sudah jadi milikmu selamanya, tidak ada siapapun yang akan bisa mengambilnya darimu. Oke? Facing my shadow itu artinya melihat sisi jelekmu guys. Shadow itu bayangan, itu it's like yin and yang ya. Ada yang putih dan ada yang hitam. Putih itu akan disimbolkan sebagai light dan kemudian yang hitam itu adalah darkness. Kita hanya bisa melihat cahaya ketika kita berada di kegelapan. Kalau nggak ada kegelapan, nggak ada cahaya guys. Kita nggak bisa bedakan yang mana cahaya, yang mana kegelapan. Kalau seandainya kegelapan tidak ada, atau kalau tidak ada cahaya, hanya ada kegelapan, kita akan buta ya. Sama dengan kebaikan dan keburukan, itu juga simbol dari yin dan yang. Kita nggak akan tahu yang mana yang baik kalau kita tidak paham tentang kejahatan. Orang banyak men-skip pemahaman tentang jahat. Kenapa? Karena dari kecil kita dilatih atau diarahkan untuk melihat yang baik atau hanya paham tentang kebaikan. Sementara untuk level advance dalam penguasaan diri misalnya atau memahami diri kita harus tahu sisi jelek kita apa guys. Oke. Kayak aku misalnya bukan trust issue, anger issue. Pemarah banget guys. Dari dulu pemarah banget. Gampang banget itu kepicu untuk marah, meledak-ledak begitu. Dulu aku coba mengabaikan ya. Itu baru salah satu banyak guys. Sisi kegelapanku itu banyak banget. Aku coba mengabaikan sampai akhirnya aku mengetahui bahwa untuk bisa keluar dari
sifat burukku, aku harus memahami atau mengenal atau menerima sifat burukku supaya bisa seimbang antara yin dan yang, ya. Jadi ketika aku mau mengalahkan kebiasaan burukku yang meledak-ledak, yang temperamen pemarah, aku harus tahu separah apa level temperamentalku. Nah, seperti itu yang harus kamu lakukan guys di Desember ini, facing my shadow. Berarti selama ini kamu selalu menghindari sisi jelekmu. Kamu gak bisa terima kejelekanmu. Kamu gak bisa terima sifat burukmu. Denial. Sementara kamu tidak akan bisa lihat light kalau kamu tidak ada di dalam darkness. Kalau kamu tidak bisa terima keburukanmu, kamu tidak akan pernah tahu apa sisi baikmu. Tidak akan pernah. Karena itu selalu side by side. Kayak kata lagunya Ariana Grande, side by side. I'll be all night. Kayak siang dan malam, ya. Facing my shadows, remove darkness from the world. Dengan mengetahui apa kelemahanmu, kamu bisa mencari kebaikan untuk memperkuatmu. Dan ini akan berpengaruh kepada dunia katanya. Makanya agak sulit untuk dipahami dari mana pengaruhnya, Ray. We are all one, Cancer. Kita ini satu, semuanya. Aku dan tetanggaku, aku dan kamu, kita semua terkoneksi. Apa yang mengkoneksikan kita? Energi. Apa itu energi? Itu love. Dan itu source-nya universe. Ya. Kenapa misalnya ada kekerasan di Palestina, kalian bisa sampai nangis di sini, guys? Itulah bukti we are one. Kita satu. Anak-anak di sana menderita gara-gara ada kekerasan, ada perang. Kita bisa nangis di sini melihatnya. Itulah buktinya we are all one, satu. Jadi kalau kita di sini melakukan sesuatu, di sana itu akan kena, guys. Kalau kita melakukan hal positif di sini untuk mereka, di sana akan kena. Biar gimana pun, walau kamu nggak kenal mereka, walau kamu nggak pernah ke Palestina, walau kamu nggak pernah menyalam tangan anak korban itu, but you do something here, di sana pasti akan terasa. Itu makanya banyak orang-orang yang paham tentang we are all one atau unity tadi, menggerakkan orang Indonesia. Tujuannya apa? Supaya energinya sampai ke sana, support dan dukungan tersebut. Jadi ketika kamu face your shadow dan kemudian berani untuk mengeluarkan sisi positifmu untuk mengendalikan atau membuat shadowmu itu side to side dengan your light, itu akan berpengaruh sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai kemana-mana. Because we are all one. Susah paham? Iya. Makanya manifestasi yang paling sulit atau mantra yang paling sulit aku udah bikin highlight sampai hari ke-5. Kalian Cancerian, this is your part, ya. Karena tidak ada yang kebetulan. Kartu ini keluar memang tepat pada waktunya untuk keluar di Desember 2023 ini. Untuk memahami konsep darkness dan kemudian light itu agak sulit. Karena memang budaya kita itu, guys, ya, dari dulu itu selalu mentabukan keiblis-iblisan. Tabu kita dengan sisi devil, sehingga kita kayak menolak sisi devil kita. Semua orang punya sisi devilnya, semua, ya. Kita nggak suka lihat orang sukses, guys, itu sisi devil kita. Once kita nggak admit, itu akan ada terus di dalam diri kita. Ketika kita nggak ngakui bahwa kita nggak suka lihat orang, aku mau nggak suka gitu, guys, ngelihat orang sukses. Emang lu siapa sih kok bisa-bisanya lu sukses begitu? Ada. Tapi once kita akui, oh my god, itu nggak bagus. Kesuksesan orang harusnya bisa kita hargai, atau kita harusnya senang dengan kesuksesan orang. Dari situ nanti kita akan bisa melatih diri kita. Once itu datang, kita observe. Sisi jelek kita itu keluar, kita iri, dengki sama orang, dan kita akui, yes, aku ini adalah manusia. Manusia biasa itu iri, manusia biasa itu dengki, manusia biasa itu jahat. Dan aku akan keluar dari situ untuk mengendalikan sisi jelekku. Dan itu akan sangat berpengaruh banyak ke orang lain. Kenapa? Karena setelah kamu mengendalikan dirimu supaya tidak jahat sama orang, orang gak akan kamu jahatin, guys. Once orang udah gak kamu jahatin, mereka itu akan nge-reflect. Loh, ternyata si Cancerian itu gak jahat ya, aku tiru sifatnya. Dan kemudian dia akan meniru sifat tersebut. Tanpa dia sadari, dia pun mengendalikan sisi gelapnya. Dia lakukan itu mungkin ke teman kantornya. Teman kantornya mengadopsi lagi. Gila, keren banget nih. Even gue udah maki dia orang, tapi dia tetap senyum sama gue. Next, aku berikutnya kalau seandainya dimaki, aku senyum. Kemudian orang ketiga itu pun ketika dimaki senyum. Yang memaki dia melihat lagi. Loh, gila, ini orang udah dimaki senyum lagi. Kalian lihat efeknya gimana? Seperti itu.
Makanya semuanya itu tergantung dari diri kita ya guys. Untuk membuat perubahan itu kita nggak usah suruh orang, kamu baik-baik, kamu itu harus ramah, kamu itu nggak usah. Dari diri sendiri aja itu akan sangat berpengaruh besar. Sangat berpengaruh besar ke orang lain tanpa kita sadari. Because we are all one unity, oke? Kalau nanti masih belum paham, Cancerian, silakan kamu ulang-ulang kembali video ini ya. Mudah-mudahan bisa segera paham. Oke, kita lanjutkan ke kartu berikutnya guys. Ini adalah direction atau clue atau advice yang akan membuat bulan Desember ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Halo. Cancerian. Your soul whisper love, your ego should fear. Jiwamu membisikkan cinta dan egomu meneriakkan ketakutan. Kalau kita bicara tentang bisikan dan teriakan, mana yang akan lebih kena ke awareness guys? Orang yang berbisik atau orang yang berteriak? Kalau kita berbisik, jangkauannya lebih luas mana dibandingkan dengan kalau kita berteriak. Pasti berteriak. Kalau berteriak mungkin 10 orang bisa dengar, kalau berbisik 1 orang aja belum tentu bisa dengar, ya gak sih? Nah katanya jiwa itu akan selalu berbisik dan ego akan selalu berteriak. Untuk mendengarkan soul itu bicara guys, kita harus bisa tenangkan ego atau pikiran, karena teriakannya keras banget. Itu yang sering mengalahkan suara hati. Ego itu yang akan sering mengalahkan suara hati. Kartu ini pun bilang memang ego itu akan selalu berteriak. Ego kamu akan berteriak katanya guys di bulan Desember ini, sehingga kamu akan tidak mendengar your soul speaking. Ketika hatimu bicara, kamu gak bisa dengar, tapi pikiranmu teriak-teriak itu yang akan kamu fokuskan katanya. Ketika ego sudah berteriak guys, kita gak suka ketika kita bukan yang nomor 1. Begitulah pemahaman tentang ego ya. Jadi kita mau yang paling hebat, kita mau yang paling keren, kita mau yang paling dituruti, kita mau semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kita nggak suka dibantah, kita nggak suka dilawan, kita nggak suka. Itulah ketika ego jadi yang nomor 1 ya. Kita nggak mementingkan orang lain selain diri sendiri. Itu akan terjadi di Desember ini, yang akan membuat Desember ini kacau balau bagimu Cancerian. Untuk membuat Desember ini lebih menyenangkan, ego itu harus kamu lakban supaya tidak berteriak, dengan cara menaikkan your soul sound tadi, atau the voice of your soul. Even dia berbisik, kamu bisa tetap dengarkan jika kamu konsentrasi mendengar bisikannya. Kalian pernah gini guys, ada teman bicara dan sementara di sekitar kita itu lagi rame banget. Kita bisa pilih kita akan fokus ke pembicaraan teman kita, atau kita merasa terganggu dengan ramainya situasi di sekeliling. Ketika kita merasa terganggu dengan ramainya di situasi sekeliling, itulah ketika kita lebih mendengarkan ego yang berteriak tadi. Tapi kalau kita bilang I don't care about around me, I just wanna listen to what you say, ke teman kita tadi, itulah kayak analogi bahwa kita mendengar suara hati. Oke, once kamu dengarkan egomu kacau balau guys. Lihat ini, pusing kepalanya di Desember ini. Tapi kalau kamu memutuskan untuk tidak mendengarkan egomu itu, tapi lebih listen kepada your soul yang akan whisper atau berbisik, maka Desember ini akan terasa jauh lebih menyenangkan untukmu katanya. Oke? Kita akan teruskan untuk highlightnya ya Cancer. Halo. Aku akan ambil 4 kartu. Kartu pertama adalah karir. Ya,
Kartu kedua financial situation. Kartu ketiga romance untuk Cancerian couple, dan keempat romance untuk Cancerian single. Oke, tarapin dulu kartunya. Banyak yang reverse, aku tidak ambil kartu reverse Cancer. Kita mulai dari karir kamu guys. The Three of Cups, ada perayaan, celebration ya. Kayak ada yang akan kamu panen guys. The Three of Cups ini adalah pesta besar sesudah panen. Di Indonesia juga ada, di seluruh negara itu ada guys. Kalau namanya harvesting pasti akan ada syukurannya, ya kan? Nah, itulah The Three of Cups. Jadi ada hal yang kamu panen dalam karirmu dan kemudian akan ada perayaan di Desember ini ya. Banyak di antara kalian yang akhir tahun ini akan dapat promosi guys, atau bonus akhir tahun akan cair untuk Cancerian, dan kemudian itu di luar dari perkiraan kamu, insentif di luar dari perkiraan kamu. Oke. Dan kemudian ada juga kayak kenaikan level ya. Apapun itu yang penting dirayakan ya. The Three of Cups itu selalu penuh dengan canda tawa. Cancer, tidak ada yang nangis-nangis di The Three of Cups. Oke. Three of Cups itu bukan cerita tentang panen gagal, panen yang sukses, panen yang berlimpah-limpah. Itu kartu yang terbuka, itu yang harus aku bacakan ke kamu ya. Ada panen yang akan kamu kamu dapatkan atau kamu kumpulkan di bulan Desember ini. Tentu saja karena kamu kerja keras di beberapa waktu sebelumnya ya, Cancer. Oke. Kita teruskan untuk kartu keuangan, ada The Hangman di sini. Kamu akan melakukan sesuatu dengan uangmu atau merencanakan doing something, spend your money. Tapi itu akan dihalangi oleh universe katanya. Aku tidak melihat masalah keuangan di sini Cancer, tapi kayak udah punya uang tapi nggak bisa mewujudkan begitu ya. Mungkin kamu ada planning untuk pergi liburan ke luar negeri akhir tahun, tapi kemudian di Desember ini ternyata nggak bisa pergi guys, karena uangnya itu harus kayak dialokasikan ke tempat lain. Kayak misalnya ada saudara yang membutuhkan atau ada kebutuhan mendesak begitu, tapi nggak hilang uang kamu guys, because this is the Hangman, this is not cancellation, this is pending ya. Kalau kartu Hangman datang itu artinya pending, universe yang pending seperti palang pintu kereta. Ketika kereta melintasi jalan kan ada palang, nah itulah Hangman. Ada yang kamu rencanakan yang berkaitan dengan spending money di Desember ini, itu akan ditunda sementara waktu oleh universe. Tapi uangmu itu nggak hilang, karena kayak dipegang oleh universe sementara waktu, setelah itu akan dikembalikan ke kamu. Dan ini biasanya di dunia terjadi dalam bentuk pengalokasian ke tempat lain ya. Kayak ada tiba-tiba saudara kandung kamu nangis-nangis gitu guys. Kamu pegang uang nih 50 juta untuk jalan-jalan misalnya ke luar negeri atau selama liburan akhir tahun ini udah ada planning hebat lah gitu. Tiba-tiba nangis-nangis, tolong dong anak aku masuk rumah sakit, harus operasi, biaya operasinya 70 juta gitu. Dan kamu akan kayak ngerasa oh my god, this is my responsibility too. Dan kemudian kamu kasihin uang kamu, mungkin batal rencana kamu tadi ya. Dan ketika dikasih itu nggak hilang uangnya, itu akan dikembalikan katanya. I don't know gimana caranya, tapi nggak bakal hilang. Berani amat lu Ray bilang begitu. Kenapa? Karena Hangman itu bukan cancellation, penundaan. Kamu akan tetap pergi ke luar negeri, tapi tidak di akhir tahun ini. Uangmu tidak akan hilang, akan dikembalikan ke kamu, tapi dialokasikan ke tempat lain. I don't know guys, biasanya The Hangman datang itu untuk menyelamatkan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar negeri kalau kamu perginya di Desember ini ya. Ikuti baik-baik apa yang disarankan oleh Hangman ini akan langsung terasa ke hatimu guys. Dan ingat, egomu main katanya. Gila lu, 2 tahun gua nabung uang segitu biar gua bisa pergi ke Eropa Desember ini. Kenapa gua harus bantuin anak lo yang lagi di rumah sakit? That's your ego. Dan itu akan menekan suara hatimu. Egomu itu akan teriak-teriak, gimana nih, ini semua udah travel udah diiniin, planning udah ada. Bahkan aku udah permisi ke tetangga kanan kiri kalau aku mau ke Eropa dari tanggal 30 Desember misalnya begitu. Tapi nanti suara hatimu itu akan bilang, help, tolong dulu kakakmu itu atau adikmu itu, anaknya udah sekarat, uang kamu lagi ada. Egomu akan berteriak lebih keras 10 kali guys, jangan tolong. Karena kalau kamu gak pergi Desember ini, seumur hidupmu kamu tidak akan pernah ke Eropa. Ego itu devil guys. Kalau itu menang nanti, ya apa boleh buat. Tapi kalau seandainya kamu bisa mengalahkan egomu itu, Desember ini akan terasa menyenangkan. After all, uangmu nggak hilang katanya, karena ini Hangman. Dan kita nggak tahu guys, yang di-delay oleh universe itu biasanya karena ada something bad ahead. Di depannya ada yang nggak bagus. Bayangkan kamu menerobos pintu palang kereta api gara-gara ego kamu yang nggak sabar untuk menunggu kereta lewat dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi guys?
Kita teruskan untuk Cancerian yang sedang couple The Page of Swords. Lagi kepo aku lihat di sini kayak nggak percayaan begitu. Kenapa kamu nggak percaya, Cancer? Atau kamu yang nggak dipercayai oleh pasangan kamu mungkin? Karena kayak curigaan. Kamu mungkin akan intip-intip sosial media pasanganmu, pacarmu begitu, karena ada yang nge-trigger tentunya ya. Gak mungkin kamu tiba-tiba penasaran kalau nggak ada yang memancing ya. The Page of Swords ini kartu yang bagus, Cancer, karena dia tuh mencari informasi untuk tujuan yang cerdas dan dengan cara yang cerdas, begitulah pemahamannya ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk memastikan bahwa dia benar, enggak. Silakan cari informasi jika itu memang untuk menenangkan kamu ya. Jangan coba-coba untuk mengabaikan atau kayak deny something yang ujung-ujungnya akan bikin kamu pusing gitu loh guys. Lebih bagus kamu cari kebenaran dan bersiap-siaplah untuk efek samping yang muncul dari kebenaran ya, karena biasanya kata kebenaran itu menyakitkan. Oke. Kita teruskan untuk Cancerian yang sedang single, The Four of Pentacles di sini guys. Aku rasa kamu take your energy, take your power from everybody. The Four of Pentacles ini adalah simbol dari egois, rakus, serakah, pengen menang sendiri. Dan ini bukan karakter orang yang cocok untuk in relationship, Cancerian. Jadi di Desember ini kamu gak usah maksain diri deh untuk dekat sama seseorang, atau jangan biarkan orang dekat dengan dekat ke kamu dulu ya. Karena memang ego lagi teriak banget sama kamu di Desember ini. So just let it be guys. Daripada kamu bikin karma jelek sama orang lain, single aja juga nggak apa-apa ya. You like enjoy your money, Cancerian. Kamu itu mungkin punya banyak uang guys di Desember ini, dan kamu kayak nggak pengen bagi, kayak nggak pengen traktir cewek, nggak pengen traktir cowok, atau ya namanya single lah begitu ya, nggak pengen bayarin orang gitu. Karena ini semuanya dipeluk guys, sampai ada yang diletakkan di atas kepala, diinjak di kaki, dan ini bukan tipikal orang berbagi. The Four of Pentacles, termasuk apapun itu ya guys, yang berkaitan dengan Pentacles tidak harus uang saja. Kamu mungkin gak mau membagi waktumu, kamu mungkin gak mau sibuk-sibuk ngurusin orang dulu, kamu mungkin gak mau sibuk-sibuk kayak berinteraksi dengan seseorang, apalagi dalam hal romance. Dan ini bukan energi yang baik untuk relationship. Kalau memang masih enjoy dengan Four of Pentacles, there's nothing wrong with that ya. Kartu Four of Pentacles ini, selama kamu gak merugikan orang lain, it's okay. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Cancerian. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, diri dengan highlight Desember 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Desember. Wish you all the best, Cancerian. Thank you very much guys. I love you. Dadah.